Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi hari ini bengkel motor gaib mau ngajak sahabat mesin buat ini ya, belajar membaca skema merubah spool dari Mio Sporty jenis 5TL atau Jupiter jenis 5TL yang semula sudah menjadi spool DC ya, itu dirubah jadi full wave lah. Soalnya kemarin ada yang tanya ya, Mas, kalau motor Mio Sporty dibuat full wave atau Jupiter Jet burung hantu ya, yang jenis 5TL dibuat full wave, apakah bisa Mas Aris? Terus caranya gimana, rangkaiannya gimana? Ini di sini nanti kita belajar bareng-bareng ya. Kita belajar baca skema dari awal, dari spool, kiprok yang digunakan, aki, dan kontak ya. Nanti kemana aja ya. Jadi biar sahabat mesin juga tahu. Oke, buat yang sudah subscribe ya terima kasih ya. Yang beri like juga terima kasih. Yang bantu share juga terima kasih. Ditunggu dulu. Salam mesin. Oke sahabat mesin, dimulai dari spool Mio-nya sendiri ya, atau Jupiter jenis 5TL. Spool dari Yamaha ini ada 12 spool, gulungan spool. Dimana di spool sendiri ini ada 3 kabel ya. Yang satu warna kuning strip merah ya, ada warna putih dan ada warna hitam yang keluar ya. 3 kabel ini akan keluar. Cuma bagusnya di Yamaha sendiri adalah kabel massa ini sendiri tidak nempel di ground alias terpisah. Jadi nggak seperti Honda ya. Kalau Honda kan kabel groundnya itu nempel di baut mesin. Kalau untuk Yamaha nggak terpisah. Karena kadang pengapian hilang hanya gara-gara kabel massanya tidak connect karena soketnya tidak koneksi dengan bagus. Ya, dimana keterangannya adalah spool yang warna kuning strip merah ini adalah spool jalur lampu ya, dari spoolnya sendiri. Jadi ini dicabang ke kiprok dan ke lampu. Ini masih di dasarnya sebelum jadi full wave. Yang putih adalah spool pengisian aki, dimana nanti masuk ke kiprok dan diolah ya. Masuk ke kiprok nanti diolah, terus keluar di merah buat ngisi aki. Kalau hitam sudah pasti massa ya. Nah, untuk merubah spool yang mulanya DC ya, sudah jadi DC dijadikan full wave, sahabat mesin hanya cukup ini ya, mengorbankan satu kabel warna kuning strip merah ya. Spool lampu ini dikorbankan. Massa ini tidak usah dicabang kemana-mana ya. Jadi hanya kabel putih dan hitam nantinya dimasukkan ke kiprok ya. Kiproknya juga yang digunakan harus jenis full wave. Untuk sahabat mesin yang paling gampang menggunakan kiprok milik Tiger ya, dimana kiprok Tiger ada 5 kaki pin ya, walaupun ada 6 kotak, dimana salah satunya adalah 0. Sebagai cirinya adalah pengunci soketnya ya. Yang pertama massa hijau ya, ada keterangannya. Yang tengah adalah hitam, itu adalah menuju ke output kontak, lalu dicabang ke holder lampu. Jadi lampu ketika nanti dinyalakan harus sudah tercabang di output kontak juga. Jadi motor sahabat mesin ketika dikontakkan belum dinyalakan ya, lampu dinyalakan itu sudah mau menyala dengan sangat bagus ya, karena kiprok ini sendiri berfungsi sebagai tahanan ya, agar arus juga pengisian nanti tidak over ya, overcharge. Nah yang merah ini nanti ke pengisian aki. Nah yang kuning-kuning ya, ini nanti dari spool. Jadi kabel dari spool warna putih ya, milik Yamaha, tarik ke kaki kiprok ya, di sudut kiri bawah dan sudut kanan bawah. Mau dipasang kebalik nggak apa-apa. Yang satunya adalah kabel dari massa. Jadi massa tidak terkoneksi di baut mesin, tapi terkoneksi di kiprok sebagai arus berputar. Kuning muter, hitam muter lagi ya, kayak gitu terus. Full wave sendiri adalah arus yang berputar. Setelah itu kabel outputnya yang warna merah itu nanti ke pengisian aki, buat ngecas aki ya, masuknya ya, tapi dikasih sikring. Nah nanti ketika dari aki menuju ke kontak ya, warna merah, ini juga nanti dikasih sikring. Lalu di kiprok ada warna hijau adalah massa ya, ini juga masuk ke aki ground.
aki. Nah, nanti dari outputnya, nah ini output kontak sendiri yang warna coklat kalau di Yamaha ini masuk ke kabel warna hitam di kiprok ya, baru dicabang ke input CDI bisa. Jadi kontak ketika on, cetet CDI sudah standby ya, arusnya tinggal di engkol atau di double starter, pengapian muncul. Lalu kedua, untuk suplai lampu utama. Jadi motor baru dikontak, lampu utama dinyalakan, langsung nyala dengan sangat bagus. Otomatis kiprok yang lama tidak digunakan. Yang digunakan adalah kiprok yang baru jenis full wave milik Tiger paling gampang ya. Bisa ya sahabat mesin ya. Jadi sahabat mesin saya ulangi, buka kabel spool ya, kan ada warna kuning strip merah, warna putih dan hitam. Nah yang warna kuning strip merah ini diputus saja ya, nanti disolasi ya. Ambil kabel kuning dan putihnya, gunting ya, nanti dimasukkan ke kiprok di kaki pin kiprok Tiger. Kebalik nggak apa-apa ya, karena full wave bebas, harusnya muter wae. Terus yang merah ya, ini buat ngisi aki, usahakan dikasih sikring. Jadi kalau ada konsleting biar sikringnya dulu yang kena. Lalu masanya juga jangan lupa terkoneksikan dengan bagus di ini ya, aki, dicabang ke masa CDI juga boleh. Yang hitam ini ke output kontak. Untuk Yamaha output kontaknya warnanya coklat. Nah setelah dicabang ke output kontak, kasih kabel. Nah ini buat ke lampu, holder lampu ya. Jadi lampunya sahabat mesin bisa nyala otomatis kayak Mega Pro Vision dan lain-lain kayak gitu. Oke. Jadi ini juga menjawab pertanyaan sahabat mesin. Mas Aris kalau mau buat full wave harus ganti kiprok nggak? Wajib ganti ya, karena kiproknya sendiri kan ini jenis DC bawaan motor ya, untuk Mio Sporty ataupun Jupiter 5TL ya. Kita ganti yang full wave ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya, monggo loh ke kolom komentar ya. Semoga bisa jadi pembelajaran bersama ya. Jadi ada lagi pertanyaan, Mas saya nggak pakai kontak ya, motor saya ini nggak pakai kontak. Apakah kabel merah ini ya, yang dari aki ya, kiprok ini langsung ke CDI boleh? Boleh, selama itu untuk menyalakan. Dan lampu pun sama, boleh disambungkan selama motor ini dalam perjalanan. Tapi nanti ketika berhenti, kalau bisa ya skakelnya juga dilepas. Jadi biar tidak buang arus ya, kayak gitu. Kalau nggak pakai kontak, soalnya sayang akinya ya, kayak gitu. Kecuali kalau tanpa aki kasih skakel ya nggak apa-apa. Oke, sampai sini. Kalau masih ada pertanyaan langsung ke kolom komentar ya. Cuman gambarnya gini ya, ala kadarnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari bareng-bareng sama sahabat mesin ya. Oke, ditunggu lagi video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap tunggu dulu. Bantu share juga nggak apa-apa. Oke, salam mesin.